Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan juga malam untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Prayoga Pangestu dengan NPM 22126. Mungkin di sini saya akan menjelaskan ya Bu, tentang simulasi sistem yang dimana akan mencakup tentang konsep dan juga cara pengaplikasiannya. Dan masuk itu untuk yang pertama itu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisinya, tapi sebelum masuk ke definisinya, saya akan menjelaskan gitu, ya, kenapa kita itu harus belajar mengenai simulasi. Karena dengan simulasi tersebut, kita tidak hanya bisa melihat masa depan, tetapi juga menciptakan kemungkinan untuk menghindari kegagalan-kegagalan sebelum terjadi. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan bahwa simulasi itu penting untuk dipelajari. Dan yang selanjutnya, definisinya yaitu simulasi sistem adalah teknik untuk memodelkan perilaku sistem nyata menggunakan program komputer atau model matematis. Nah, ini bisa digunakan sesuai dengan kegunaan kita atau sesuai dengan kepentingan atau keperluan kita. Nah, dan juga untuk yang selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan gitu, tentang jenis-jenis simulasi. Nah, yang pertama itu ada simulasi diskrit. Nah, simulasi diskrit di sini yaitu tentang peristiwa terjadi pada titik waktu tertentu. Contohnya seperti antrian bank atau antrian-antrian yang lain. Misalnya nih, saya itu datang ke apotek. Nah, saya itu dilayanin itu berapa lama gitu. Nah, itu tuh termasuk ke simulasi diskrit. Atau ada individunya gitu, ada benda padatnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada simulasi kontinu. Simulasi kontinu ini merupakan perubahan variabel secara terus-menerus dan biasanya untuk simulasi kontinu ini tuh ter sering ditemukan itu di benda-benda cair gitu atau di yang tidak bisa terdefinisikan seperti oli, air dan lain-lain dan contohnya juga di sini bisa juga tentang perubahan suhu. Nah, dan selanjutnya untuk yang ketiga ada simulasi hybrid. Nah, hybrid ini itu termasuk gabungan gitu, gabungan antara diskrit dan juga kontinu seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya simulasi ini tuh bisa diaplikasikan ke berbagai macam bidang gitu. Yang pertama itu ada bidang industri, bidang kesehatan, dan juga bidang bisnis. Nah, untuk bidang industrinya sendiri itu bisa digunakan untuk bidang manufaktur, transportasi, atau perencanaan kota. Untuk bidang kesehatannya bisa digunakan dalam manajemen rumah sakit atau di dalam simulasi penyebaran penyakit. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri tersebut itu juga bisa diaplikasikan di bidang bisnis. Contohnya seperti optimasi rantai pasok dan perencanaan strategis. Nah, ini dan juga untuk yang selanjutnya ada contohnya gitu. Ada contoh software simulasi. Nah, sebenarnya di sini tuh untuk software simulasinya itu ada banyak sekali gitu. Bukan yang hanya saya tampilkan di dalam PowerPoint saja, tapi akan saya ringkas gitu. Yuk, dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Contohnya untuk pemodelan matematis, kita bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Python, dan juga lain-lain. Untuk simulasi diskrit, kita bisa menggunakan software Arena yang akan kita pelajari di selanjutnya, dan juga Analogic atau Simio. Dan untuk simulasi fisika, ada konsol, ANSYS, atau Open Modelica. Dan yang selanjutnya untuk simulasi agent base, ada NetLogo atau AnyLogic. Seperti itu. Nah, dan juga kenapa gitu? Kenapa simulasi ini sangat penting? Karena di dalam simulasi tersebut terdapat tujuan dan manfaatnya gitu. Nah, untuk tujuannya sendiri itu menguji skenario kompleks atau beresiko di dunia nyata. Dan yang kedua, untuk mengoptimalkan suatu sistem. Dan untuk manfaatnya sendiri, kita bisa mengurangi biaya dan risiko dan juga mempercepat dalam pengambilan suatu keputusan. Dan yang ketiga, memahami interaksi antara komponen sistem. Nah, dan juga akan saya highlight lagi di sini untuk tujuannya sendiri menguji skenario kompleks atau berisiko di dunia nyata. Nah, misalnya nih ada penerapan baru gitu dalam jalur jalan misalnya tuh untuk menguji apakah jalur tersebut tuh efektif atau tidak, maka kita itu perlu menggunakan simulasinya dulu gitu dan juga ada software yang kita bisa gunakan untuk menguji simulasi tersebut karena apabila langsung diterapkan di dalam dunia nyata pasti kan kalau misalnya tidak berhasil, pasti kan akan mengakibatkan kerugian gitu. Dan juga mungkin kerugiannya tidak kecil, pasti besar juga. Nah, makanya tujuan dari simulasi ini tuh untuk menguji skenario kompleks atau berisiko di dunia nyata sebelum dilanjutkan ke dalam sistem yang nyatanya gitu.
Nah, dan selanjutnya di sini ada kesimpulannya, kesimpulan dari simulasi sistem tersebut. Nah, simulasi sistem adalah alat penting untuk menganalisis kompleks dengan risiko yang minimal, yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Jadi, sebelum kita menerapkan ke dunia nyata atau ke sistem yang nyata, kita harus menguji terlebih dahulu gitu si sistem tersebut di dalam simulasinya apakah bisa, apakah benar, atau apakah masih ada yang salah gitu. Karena apabila langsung diterapkan di dalam dunia nyata, bisa saja hal tersebut akan menimbulkan kerugian yang mungkin tidak cukup kecil atau bisa disebut besar lah gitu si kerugian itu. Dan yang terakhir, sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan pesan penutup gitu yang kita bisa lihat di PowerPoint-nya. Nah, tersebut dengan simulasi kita bisa melihat masa depan tanpa menjadi bagian dari kegagalan tersebut. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari saya atau untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.